Horas mah dihita saluhutna dia mau kadongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adorang sota udu ti ulau tadi bagasan sedarion jumulu mahita marsaor doh hatani di bata ima natar surat di buku panurirang Jeremia bidu 10 ayat pitu songonom madidok molo hajahaton nami manidangi dopak kami ali jahuba bahen ma hobbar tuguarmu ai torop do panudalion nami do pakho do hami merdosa di hati Indonesia di dok sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami bertindaklah membela kami ya Tuhan karena namamu sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu ido yanggo sahana. Dia mau kadongan nah hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus kita mungkin pernah mengalami kemarahan. Entah karena persoalan-persoalan yang kita alami di tengah perjalanan kehidupan kita. Tetapi yang mau kita lihat dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah kemarahan Allah yang tidak bisa disejajarkan dengan kemarahan manusia. Karena apa? Karena kemarahan Allah adalah kemarahan yang luar biasa yang tidak hanya membuat manusia gemetar, tetapi juga seluruh bumi tergetar karena kemarahan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia pasal 14, kita diingatkan tentang nubuatan Nabi Yeremia akan penghukuman yang dilakukan oleh Allah karena dosa bangsa Israel. Apa hukuman yang akan dialami oleh bangsa Israel? Kekeringan yang melanda tanah mereka. Kemudian penyakit yang menyerang manusia, bahkan ternak. Lalu peperangan dan penyakit sampar. Dan itu yang kemudian menjadi bagian dari dampak kemarahan Allah karena dosa manusia. Manusia melakukan dosa dalam kehidupannya, tetapi persoalan yang kemudian menjadi luar biasa adalah ketika kita melakukan dosa, mau dan mampukah kita menyadari dosa kita atau mengakuinya di hadapan Allah dalam kehidupan kita? Sadarkah kita bahwa ada banyak orang yang kemudian enggan untuk mengakui kesalahannya, enggan untuk mengakui dosanya? Melalui firman Tuhan pada kita hari ini, kita diingatkan melalui nubuatan Nabi Yeremia yang begitu luar biasa mau menyadarkan kita tentang kemauan dan kemampuan untuk menyadari kesalahan-kesalahan kita. Dia mau kadongan nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus gabe di papatar debatari masna hinorhon ni dosa nabinain ni bangso Israel. Jala hinorhon ni dosa itu tong nang nama bain zolmai gabe mengadupi ragam niak kehamaulon di tengah-tengah ni perdalanan ningulu. Alai di situ kemudian kita bisa melihat seberapa besarnya dosa manusia, tetapi Nabi Yeremia tampil sebagai penghubung antara Allah dan manusia. Dia memohon dan dia berdoa syafaat bagi bangsa Israel agar kiranya Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau memaafkan bangsa itu atas dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Tetapi untuk kali ini Allah menulikan telinganya. Allah menutup pendengarannya atas permohonan yang disampaikan oleh Yeremia. Mengapa demikian? Karena bangsa itu tidak mau mengakui. Bangsa itu sulit menyadari kesalahannya. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, orang yang enggan mengakui kesalahan halak nasorade manopoti dosana diadupan ni debata, kecenderungannya adalah berusaha menutupi dan mengulang kembali kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang sama. Alani hatani debata dihita di bagasan sadarion lo pasunggul hotu hita. Agar kemudian pengampunan yang Allah sudah persiapkan bagi kita benar-benar nyata. Dan boleh kita rasakan dalam kehidupan ini, mari memulainya dengan menyadari kelemahanmu. Mari memulainya dengan menyadari keberdosaanmu. Di situ ikon uduk kita
Laho manopoti sudi hakurangat ta manopoti sudi dusat ta dia dupan ni dibata. Jalan narumikot sianin dada holan laho manopoti. Alai bohado bahenota paubahon roha paubahon ngolu parange nang pabahenan di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluan. Hari ini kita diingatkan tentang perubahan hidup orang percaya yang dimulai dari pengakuan akan dosa-dosanya. Karena pengakuan adalah menjadi titik awal dari perubahan itu sendiri. Maka barang siapa orang yang mau berubah di hadapan Tuhan, dia harus memulainya dengan mengakui kelemahannya, mengakui keberdosaannya. Itu nama baik kita marhiti-hiti hatani di bata di bagasan sadarion gabe semakin mampu menyadari diri kita sendiri. Dan kemudian semakin mampu menyadari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hari ini kita diminta untuk berubah. Hari ini kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, meninggalkan kesalahan-kesalahan kita yang lama dan meninggalkan dosa-dosa kita. Jala marhite sianido asa tungga besikop di bagasan pardalanan ninguruta mancakon asidot holong nirohan di bata naneng pasahaton natu hitam. Atong hari ini ketika kita mau memasuki akhir pekan yang begitu indah ini, firman Tuhan bagi kita mengajak kita, ayo kita berubah, meninggalkan kebiasaan lama kita, meninggalkan dosa kita, dan mulailah menjalani kehidupan yang baru. Kehidupan dari orang-orang yang akan selalu berada dalam pemeliharaan Allah. Mari berubah dan tinggalkan dosamu. Hiduplah di jalan Tuhan dan hiduplah bersama dengan Allah. Selamat memasuki akhir pekan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan bersamamu. Horas.